Awalnya tes mau masuk ke mau ikut Rainas, terus tes lulus kan. Jadi Itu tesnya apa aja? tes Iya, masih di Sulawesi. Nah, ini pertama kali saya keluar dari Sulawesi. Kemenkesnya cantik dan sangat estetik. Oh iya. bangunannya Estetik, bagaimana menjaga diri agar terhindar dari penyakit yang menular sama yang tidak tertular. Jadi nanti kayak menyampaikan sama anggota itu kayak jangan sampai terjadi satu hal yang tidak diinginkan gitu. Yang paling berkesan jelasnya bakal kegiatan ini sih, Kak. Healthies, kita kedatangan tamu dari berbagai daerah di Indonesia nih. Sudah ada 3 generasi muda Gen Z semuanya di sini ya. Halo, gimana Halo, kabarnya Kak. nih? Baik. Kenalan dong satu-satu sama Healthies. Nih tak kenal kata saya. Iya. Coba nama siapa? Ya, perkenalkan nama saya Hairul dari Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Mulyani dari Kalimantan Barat. Oke, terus Perkenalkan, nama saya Agnes Opiolanda dari Riau. oke dari Sulawesi Selatan, dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, dari Riau. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Jadi empat pulau ada di sini semua deh. Oke, ini teman-teman ini dari mana sih kalau boleh tahu? Dari program apa? Coba. Kalau saya sendiri dari sudah Pandega, jadi nah di sini kedatangan kita sini mengikuti Raimuna Nasional seluruh Indonesia, Oke, dari Sabang sampai Merauke. Oke, Raimuna Nasional. Oke, ini Healthies ya. Nih supaya Healthies pada tahu nih ya, Raimuna tuh apa. Jadi kalau Raimuna Nasional itu program dan pertemuan pembinaan bagi generasi muda usia 16 sampai 25 tahun dari seluruh wilayah Indonesia, khususnya bagi para aktivis pramuka. Nah, ini kalau kita ngomongin soal pramuka, ini udah ikut pramuka dari kapan? Saya kalau misalnya pramuka dari SD, tapi kayak bolong-bolong, jadi aktifnya itu pas SMA, Dari SD kelas? kelas 4. Oh, kelas 4. Kalau mbaknya dari? Kalau saya sendiri baru di SMA. Baru di SMA. Iya, baru di SMA. Oh, gitu. Kalau Mas sendiri? Sama yang lain dari SMA juga, Oh, jadi dari SMA. aktif dari sejak SMA aja gitu. Oke. Ini menarik ya, dari SD. Coba Iya. pramuka dari SD tuh apa sih sebenarnya? Ngapain sih kalau pramuka dari SD tuh? Kalau misalnya kan ketemu banyak kawan gitu kan, jadi suka. Terus kalau misalnya SD kan kalau misalnya pramuka tuh lebih ke kayak main-main, nyanyi apa gitu. Jadi seru ya ikut pramuka seru. ya. Dapat banyak teman. banyak teman. Dapat gebetan juga nggak di situ? Kalau misalnya SD saya masih belum. Oh, Kalau belum. Dari SMP. Iya. Kirain udah cinlok dari SD gitu kan. Tapi waktu dari SD itu suka ini ya sih kalau pramuka tuh kayak camping gitu kan, atau mungkin ikut kegiatan alam gitu. Iya. Yang paling berkesan tuh apa coba dari kegiatan di alam itu kayak camping gitu? Kalau misalnya camping kan buat tenda kan, terus ada upacara api unggun sih yang paling ditunggu-tunggu. Oh, Terus iya. kayak nyari kayu bakar bareng, terus mandi bareng di sungai. Oh iya. Iya. Wih, dia mandi bareng di sungai itu nggak takut tuh mungkin ke bawah arus itu kan? Iya. Dapat ikan ya di situ? Enggak. Dulu teman saya ada tuh yang pas pramuka ya, dia mandi di sungai, terus dia nemu ikan ditangkap terus dia makan bareng iya. pas di tenda. Ya ampun, tuh aneh banget lah. Tapi kalau Mas sendiri dari SMA ini pertama kali ini ikut pramuka tuh kenapa? Di antara semua kegiatan sekolah kenapa milih pramuka? Awalnya sih ini ya diajak temen, terus saya ayo masuk nih, lebih seru tuh yang di pramuka, lebih banyak main, lebih banyak kegiatan juga, keluar ke sana kemari. Awalnya tuh saya nggak pernah jarang keluar begitu Kak, jadi dari sekolah terus balik aja gitu, nggak kemana-kemana. Nah setelah masuk pramuka baru nih jalan ke sana kemari, keluar daerah sampai ke, nah terakhir ini sampai ke luar Pulau Sulawesi, sampai ke nasional. Jadi kayak bangga banget sama diri sendiri. Wah, dari kemarin dari dulu tuh nggak pernah keluar daerah, nggak pernah ngapa-ngapain juga. Pas masuk pramuka baru nih explore lebih jauh lagi. Emang Ya, udah kemana aja coba kalau berdua? Nah untuk yang di daerah tuh kita sudah banyak explore, sering ke daerah pesisir pantai, camping di pesisir pantai, di daerah pegunungan juga.
Tapi itu masih di Sulawesi. Iya, masih di Sulawesi. Nah, ini pertama kali saya keluar dari Sulawesi. Gimana kesana tuh melihat Jawa ataupun Jakarta yang seperti ini bentukannya? Sangat excited. Menurut saya sangat excited pada kegiatan ini karena kita bertemu sama pramuka-pramuka dari seluruh Indonesia, bahkan juga ada dari kontingen dari Malaysia ikut bergabung di kegiatan Raimuna Nasional ini. Jadi kayak wah, bagus banget nih kegiatan. Oke, baik. Jadi emang seru banget ya kan, bisa ketemu teman-teman baru karena dari berbagai daerah ya. Karena kalau Mbak ini dari SMA ini kayak apa namanya? Kayak motivasinya apa pas ikut pramuka nih? Sebenarnya kalau saya pribadi lebih ke mungkin awal-awal karena malas masuk kelas, jadi mengalihkannya ke pramuka. Terus tiba-tiba pas ikut, ternyata seru, banyak kenalan dengan daerah-daerah lain juga gitu. Kayak bisa berkemah di tempat-tempat lain gitu. Jadi motivasi awalnya pengen cabut ya dari kelas ya. Ya mungkin pengen cari main, tapi main yang produktif ya, yang seru. Tapi kalau kesana nih dari ikut pramuka nih, ikut rangkaian kegiatan yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan jelasnya bakal kegiatan ini sih Kak. Tapi sebelumnya pernah ikut juga di daerah di Sumatera juga masih. Itu juga berkesan. Kayak semuanya berkesan sih Kak kalau menurut saya. Semuanya berkesan gitu kan. Jadi dari Padang kan ya? Dari Riau, dari Riau. Habis itu ke sini. Ini pertama kali berarti keluar pulau juga ya pertama kali? Kalau untuk pramukanya iya, tapi kalau untuk acara lain udah pernah. Udah pernah, berarti udah pernah ke Jakarta sebelumnya? Udah pernah ke daerah itu Jawa. Ikut kegiatan apa waktu itu? Kalau ini sekolah sih, lanjut sekolah di Jawa Timur pernah juga. Gitu. Oke. Terus ini kan pada ikut kegiatan ya Raimuna Nasional ya, boleh diceritain ini mungkin dari Mbaknya dulu nih yang paling senior ikut pramuka. Dari SD. Ya, ini gimana nih bisa sampai ikut Raimuna? Awalnya tuh kayak gimana sih pas daftar gitu kan ya? Awalnya tes mau masuk ke mau ikut Rainas, terus tes lulus kan, jadi itu tesnya apa aja? Tes kayak gimana ya, banyak tesnya. Iya. Kayak pengetahuan tentang apa pramuka, terus kayak public speakingnya kayak gimana, kayak gitu. Gitu. Terus akhirnya bisa lulus sampai ke Raimuna Nasional itu gimana perjalanannya? Kami kan asrama kan, ini SMA, terus keluarnya kan susah, terus pas udah lulus tuh harus latihan kayak bangun kekompakan kan, soalnya walaupun satu kontingen tapi beda-beda daerah, jadi harus bangun kekompakan dulu gitu kan. Terus jadi banyak izin, banyak ninggalkan belajar di sekolah, apalagi udah kelas 12 kan, sayang gitu. Gitu, berarti pas udah kelas 12 banyak ninggalin pelajaran. Itu gimana tuh, UN aman? Nanti Bismillah aja. Iya, tapi gimana rasanya akhirnya bisa lulus ke Raimuna Nasional ya, terus Alhamdulillah ke Jakarta iya. gitu. Apa ya, kan dari dulu udah di pramuka kan, terus jadi enggak sia-sia gitu pramuka, terus bisa jalan-jalan hasil keringat sendiri kan, gitu. Iya. Jadi bangga aja sama diri sendiri. Iya, apalagi ikut pramuka dari SD ya, gitu kan bisa sampai sini, berarti kayak ini pencapaian terbesar sebagai seorang generasi muda yang ikut pramuka dari SD ya. Kalau Mas Adi gimana nih, awalnya bisa daftar ikut Raimuna ini gitu, karena melewati tantangan tes-tes yang mungkin tidak mudah pastinya. Ya, seperti yang dibilang juga tadi, pasti ada tahapan awal untuk masuk di lolos bisa ikut Raimuna Nasional ini. Ya, untuk awalnya itu saya sudah dapat bocoran dari cabang sendiri ada kegiatan nih bulan 8. Jadi kayak udah persiapkan diri. Tapi waktu itu saya ada kesibukan tersendiri di luar daerah. Jadinya pas dapat informasi, sudah nama nih, udah rilis nih namanya. Terus nggak ada nama saya, jadi agak kecewa gitu ya. Tiba-tiba beberapa hari ada yang nih mundurin diri. Nah, jadi aku dipanggil untuk ngisi kuotanya. Jadi kayak wah,
udah berbangga nih, padahal udah kayak ikhlas aja gitu. Soalnya bulan depan masih ada bulan depan kegiatan lagi nasional juga. Jadi udah bulan depan aja, simpan buat bulan depan. Tiba-tiba dipanggil. Jadi kayak ikut ini aja deh. Lebih meriah, lebih banyak kawan kalau yang di sini, lebih luas karena kita barang-barang lebih banyak dari kalau yang bulan depannya nanti. Jadi kayak lebih pilih yang ini daripada nanti yang bulan depan. Oh gitu, berarti emang udah bener rezekimu itu ya. Kan salah satu yang mengundurkan diri, karena kamu bisa masuk ya. Awalnya udah kecewa, udah ikhlasin. Tiba-tiba dipanggil lagi. Tapi perasaannya gimana nih? Udah sampai Raimuna Nasional, terus kayak kesini. Sangat gitu. berbangga diri karena sebelumnya juga kan ada beberapa orang juga kayak bilang, ngapain sih ikut pramuka, nyibukin diri, bikin capek apa segala macam. Jadi kayak saya menunjukkan diri saya di sini. Saya datang ke nasional, saya memperlihatkan diri saya bisa sampai keluar Sulawesi karena pramuka. Iya, itu yang nyinyir yang mungkin sirik aja kan ya. Biar siriknya hilang gitu karena saya sudah sampai di nasional ini. Iya, dan ini menjawabnya dengan cara yang sangat luar biasa ya, dengan prestasi salah satu bisa lolos ke Raimuna Nasional yang kesini. Kalau Mbak gimana nih? Awalnya daftar Raimuna Nasional, terus akhirnya bisa sampai kesini itu gimana? Sama sih, melakukan seleksi dulu di daerah, baru bisa kepilih dan lolos, baru melakukan ini kegiatan membangun kekompakan seperti yang lainnya juga di daerah, biar semuanya kompak ketika berangkat ke sini gitu. Oh gitu, tapi perasaannya gimana nih sudah sampai sini gitu? Sangat senang karena senior sebelumnya selalu bilang kayak gini, kalau ada kegiatannya nasional harus ikut karena gimana pun lumayan aktif di sana kan, jadi kalau misalnya ada harus ikut karena itu pasti seru banget gitu. Oke, itu memang seru banget ya pasti ya ketemu teman-teman baru dari berbagai daerah ya kan ya. Mungkin kalau nggak ikut pramuka ya nggak bisa kayak gini kan ya. Bisa jumpa yang bisa jumpa teman-temannya nih ya kan. Mungkin habis udah pada tukar media sosial belum nih? Udah dong ya, masa belum ya zaman sekarang gitu kan. Tapi tadi banyak kan bilang kan ya, ikut pramuka karena pengen cabut dari kelas. Iya, awalnya niat utama. Awalnya. Tapi kalau mau milih nih, pilih sekolah atau pilih pramuka? Setelah udah ikut pramuka sejauh ini dan jumpa banyaknya senior yang udah lebih dulu terjun di pramuka, mereka selalu berkata, duluin dulu pendidikannya, pramuka dikesampingan dulu gimana pun kayak gitu. Oh iya, jadi sekolahnya dulu ya? Iya, sekolah dulu. Sekarang kelas berapa? Kuliah. Oh, sekarang udah kuliah? Oh, kan kuliah. Kalau Mbaknya nih mau pilih pramuka apa pilih sekolah? Sekolah sih, tapi pramukanya tetap, tapi disampingin. Oh, berarti ini ya, nilai pelajaran aman ya? IPA apa IPS? IPS. Oh, IPS. Oh, kita anak IPS nih. paling suka pelajaran apa nih? Sosiologi. Saya juga tuh sosiologi sama sejarah dulu sukanya tuh. Apalagi kalau ngomongin soal sejarah ngantuk. Sejarah ngantuk. Tergantung siapa yang ngajar sih sebenarnya kan. Soalnya dia seru tuh, suka perang-perangan kerajaan gitu kan. Iya. Kalau Mas ini gimana? Pilih pramuka apa pilih sekolah nih? Kayaknya exciting banget ikut pramuka nih. Kayaknya pilih pramuka nih kayaknya nih. Ya kan pramuka ini di bawah naungan sekolah juga. Jadi ya tetap utamain pendidikan dulu. Berarti ini nilai-nilai aman ya? Iya, aman, sangat aman. Alhamdulillah ya. Paling kalau misalkan ikut kegiatan kan orang mungkin bilang kan, terus kapan belajarnya? Gitu kan, kapan belajar ya? Ntar balik dari sini pasti dikejar lagi. Oh, dikejar lagi. Oh, santai. Sekarang kelas berapa? Untuk saya sendiri sudah kuliah. Oh, udah kuliah juga. Oh ya, oke, siap sudah kuliah. Tapi waktu pas sekolah dulu tuh gimana tuh bagi waktunya tuh pramuka sama sekolah? Jadi kan kalau di pramuka di sekolah tuh ada kesempatan isen juga. Nah nanti kalau balik dari kegiatan, ntar dikasih kesempatan untuk ngejar. Jadi untuk guru-gurunya masih memberi kesempatan untuk mengisi nilai yang kosong. Ya, tapi so far waktu itu nilai gak ada yang merah kan ya? Nggak ada. Iya, karena kan sekarang kan standar nilai kan tinggi ya gitu. Iya. Berapa sih maksimumnya? Ada yang sampai 75, ada yang biasa sampai 78. Oh ya ampun, kalian tidak merasakan standar nilai itu batasnya 60 atau 65. Wah gila tuh ya. Tapi udah sampai di sini, terus ini udah ikut kegiatan apa aja nih kalau boleh diceritain? Kegiatan di dalam pramukanya? Udah sampai sini ke Raimuna Nasional nih, kegiatannya apa aja nih? Sejauh ini baru ini sih magang karena
kan dikasih kayak pilihan gitu kan untuk ikut magang, nanti bakalan kegiatan yang lainnya tuh bakalan diinin dulu, besok baru ikut kegiatan lain gitu. Kayak ada jadwalnya gitu. Oh, udah ada jadwalnya. Iya. Tapi katanya ini udah ketemu sama Pak Presiden Joko Widodo nih. Iya. Udah ketemu? Enggak semua, enggak ada semua. kesempatan. Oh, nggak Kemarin semuanya. magang. Oh, beberapa ada yang magang gitu Iya. kan. Oh, tapi Udah berarti keluar. belum ketemu sama presiden ya. Udah ada yang ketemu, tapi yang dari kesini pasti udah enggak ada yang ketemu. Oke, tapi udah tadi ketemu siapa aja nih di Kementerian Kesehatan? Udah ketemu siapa aja saya di sini? Sebelum ke studio Kemenkes. Udah ketemu Bapak. Itu kemarin pas pramuka upacara itu Ma'ruf Amin kan? Iya. Oh iya. Iya. Oh iya, udah ketemu Pak pembukaan. Wapres. Iya, Oh. Iya. Oh iya ya. Terus di Kementerian Kesehatan ini udah ketemu siapa aja? Pak Wakil Wakil. Iya, Kementerian. wakil kementerian yang paling Oh Iya. ya, Pak Berkesan Wamenkes sih. ya. Berkesan. Pak Dante ya tadi ketemu ya. Iya. Iya. Tadi ngobrol apa aja sama Pak Dante? Dikasih arahan apa aja nih? dikasih membahas soal ya ngapain sih di Iya. Kementerian Kesehatan ini, sama bahas juga soal ya stunting apa segala macam, beri gambaran juga soal Oke. Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi ini pada mau ketemu Pak Presiden kan nih? Harapannya nih, misalkan nih. Iya. Padahal dari awal-awal itu kalau pembukaan mau Iya. ikut mau ketemu presiden. Kalau bisa mau foto. Iya, tapi kalian rebutan tuh kalau foto sama Pak Presiden. Iya. Oh, iya, protokolnya nggak gampang. Iya. Masuk aja di wilayahnya harus periksa ini itu. Iya, itu tas semua diperiksa, badan semua diperiksa, apa segala macam gitu. Ya, tapi emang begitu lah ya, protokol ketemu presiden kan beda kan ya. Terus di Kementerian Kesehatan ini so far bagaimana nih? Apa kegiatannya di sini apa aja? Di Kementerian Kesehatan. Dari awal udah masuk ke beberapa tempat kayak perpustakaannya, terus juga ke bagian kerida obat, kerida gizi, kerida jiwa. Itu asik, seru, dan juga kayak nggak berekspektasi bakalan kayak gini gitu Kemenkes. Bertemu sama orang-orang yang Iya, menyambut kakaknya dengan baik. baik-baik, terus itu juga Kemenkesnya cantik dan sangat estetik. Oh iya. Iya, bangunannya. Estetik. Oke, baik. Tapi kalau nyampe Kementerian Kesehatan kan berarti kan pasti nggak jauh-jauh dong dari mungkin udah belajar nih beberapa hal tentang kesehatan gitu kan. Nah ini kira-kira boleh banyak cerita nih apa nih yang Mbak pelajarin dari seputaran kesehatan nih selama di Kementerian Kesehatan? Di sini Ha-ha. tentang kalau pas kemarin yang di perpustakaan itu kan kita kan bisa mengakses internet apa aja kan, salah satunya kesehatan. Terus kata ibu perpustakaannya walaupun banyak yang bisa diakses di internet, tapi kita harus kembali lagi sama buku yang lebih valid gitu datanya. Jadi soalnya kan takut hoax gitu kan. Begitu tentang kesehatan. Terus juga tentang stunting, terus apa pentingnya minum TTD gitu. Oke, baik. Jadi berarti udah beberapa hal ya tahu ya tentang kesehatan ya, terutama isu-isu soal stunting kan ya. Dan kalau misalkan nih Masnya bisa ngasih tahu teman-teman nih yang mungkin lagi nonton nih lewat handphone atau lewat laptop ya nih kan. Jadi Kementerian Kesehatan nih kira-kira ada nggak sih kayak hal-hal yang pengen Masnya sharing seputar kesehatan nih ke teman-teman ya nih, mungkin karena udah nyampe Kementerian Kesehatan berarti kan wah ini udah belajar banget soal Nah, kesehatan. selama 2 hari ini kita sudah dikasih belajar beberapa, apalagi itu yang di Saka Bakti Usada ada beberapa keridanya. Nah, di situ dijabarkan lagi ada yang paling penting itu kayak bagaimana menjaga keluarga sehat, lingkungan sehat, menjaga yang di kemarin juga ada P2 ya, penanggulangan penyakit. Ya, terus dijabarkan juga tuh bagaimana menjaga diri agar terhindar dari penyakit yang menular sama yang tidak tertular. Jadi nanti kayak menyampaikan sama anggota itu kayak jangan sampai terjadi satu hal yang tidak diinginkan begitu. Iya. Oke. Jadi penting ya untuk mungkin memiliki hidup yang sehat ya. Iya, Sangat hidup penting. sehat. Nah, sangat penting. Sekolah olahraga. Dikit. Dikit. Tapi kalau di pramukaan banyak aktivitas Iya, fisik. banyak loh. aktivitas.
Iya. Kalau yang ke soal lari, apa sih lari peregangan suka, tapi kalau olahraga yang menjurus ke betul-betul satu, olahraganya. iya enggak. Tapi kalau lari bisa. Oh iyalah, ya Biasa. semua orang bisa Iya. lari ya kan. Oke, ini kalau mbaknya nih mungkin kalau bisa dikasih kesempatan ya, saya mau jadi influencer di bidang kesehatan gitu kan. Nah, kira-kira pengen nge-influence soal kesehatan ini apa nih mungkin ke teman-teman mbaknya nih, mungkin yang lagi nonton di wilayah Riau. Ingin ini sih Kak, membahas tentang pentingnya nih untuk para cewek dalam mengkonsumsi obat penambah darah, karena itu sangat jarang, apalagi bisa dibilang di daerah sana juga paling di sekolah juga memberikan obat penambah darah itu sebulan sekali. Jadi itu tuh sangat minim gitu untuk yang mengkonsumsi itu. Oke, baik ya. Dan kalau mbaknya nih mungkin bisa kasih kesempatan jadi influencer kesehatan gitu kan ya, di Instagram, di YouTube, di TikTok gitu kan. Kira-kira mau sharing soal kesehatan soal apa nih? Itu sih pentingnya jaga pola hidup. Apalagi sekarang banyak gorengan apa gitu kan. Jadi penting banget jaga makan ya. Iya. Nah, Pola hidup sehat, Oke. Olahraga penting ya, karena sama tidur ya, jangan lupa nih pada tidur nih. Kegiatannya sepadat ini pasti capek dong ya kalau tiap Tidurnya malam. cuma 2-3 jam gitu. Oh iya, 2-3 jam. Tapi masih semangat, tapi masih semangat. Semalam jadi berapa jam? Berapa? 4 jam. 4 jam. Itu kenapa kok tidurnya malam banget? Soalnya ada kegiatan Kegiatan. juga malam. Ada kegiatan. Kegiatan. Oh, bukan ngerumpi ya sama teman setenda. Ya, tapi mungkin ada kali yang ngerumpi-ngerumpi dikit Ada. sama teman-teman Ada sih. setenda ya. Yang jaga Dulu tenda kan. sebelum tidur. Oke, baik. Oke, terima kasih nih tadi sama Mas Heru. Mas Heru. 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 Heru pakai H. Ya. Oke. Terus Mbak siapa? Mbak Yani. Yani sama Oke. Oke, baik. Thank you ya, nih udah mampir nih ke studio Kemenkes ya. Semoga nih betah nih sama kegiatan-kegiatan lainnya di Jakarta, terus sampai bisa ketemu Pak Presiden nih. Ya, nih, karena ini kesempatan emas nih ketemu Pak Presiden nih ya, karena jangan sampai kelewatan ya. Oke, baik. Healthies, itu tadi kita ngobrol-ngobrol nih sama para generasi muda yang luar biasa yang udah ikut Raimuna Nasional ya. Semoga mereka ini bisa menjadi generasi muda yang dapat memimpin bangsa Indonesia ke depannya dan memaksimalkan segala potensi yang mereka miliki. Saya Darmantio pamit undur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat.